Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas sebuah materi di mana materi yang akan kita bahas adalah bab ke-14 dari muatan pelajaran PLPJ. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah jenjang sekolah di Jakarta. Nah, ini sesuai gambarnya ya. Kembali ke sekolah. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yang pertama adalah mampu menjelaskan jenjang sekolah di Jakarta, kedua mampu mengetahui jenjang sekolah di Jakarta, dan yang ketiga terakhir mampu memberi contoh sekolah di Jakarta. Ketiga hal ini merupakan target pada video pembelajaran kita kali ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi yang dijelaskan. Mengenal jalur pendidikan di Jakarta. Jalur pendidikan di Indonesia ada 3, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. 1. Jalur pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang dilaksanakan berjenjang melalui sekolah dimulai dari tingkat pendidikan anak usia dini, tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, dan sampai ke tingkat pendidikan tinggi. 2. Jalur pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah, misalnya sanggar, lembaga pelatihan atau kursus, dan PKBM atau pusat kegiatan belajar masyarakat. 3. Jalur pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang diperoleh dan dilaksanakan oleh lingkungan atau keluarga secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab, misalnya homeschooling. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jenjang pendidikan formal di Jakarta. 1. Pendidikan anak usia dini atau PAUD. Dan ini gambarnya ya, bisa kita lihat di pojok kanan atas. Ada PAUD yang sebelah kiri, kemudian yang kanannya adalah merupakan contoh gambar dari TK atau Taman Kanak-Kanak. PAUD adalah jenjang pendidikan formal paling awal yang dapat diikuti oleh anak mulai dari usia 3 sampai 6 tahun. PAUD sering dikenal dengan nama Taman Kanak-Kanak atau TK ataupun Raudatul Atfal atau RA. Jenjang ini dapat diikuti oleh anak-anak sebelum memasuki SD namun tidak wajib diikuti. 2. Pendidikan dasar. Nah, di sini juga ada gambarnya ya, sebelah kanan bawah ada gambar sekolah dasar. Pendidikan dasar disebut juga jenjang pendidikan wajar atau wajib belajar 9 tahun. Pemerintah mewajibkan seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan tingkat dasar 9 tahun atau minimal lulusan SMP. Sesuai dengan julukannya, lama waktu yang ditempuh di jenjang ini yaitu 9 tahun. Jenjang ini wajib diikuti oleh mereka yang memilih jenjang pendidikan formal agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Sekolah dasar memiliki bentuk lain yang sederajat yang dikenal dengan sebutan MI atau Madrasah Ibtidaiyah. MI merupakan sekolah formal yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Agama. Biasanya dalam kegiatannya pun dimasukkan pembelajaran seputar keagamaan yang lebih banyak dibandingkan di SD. Selain MI, SD dapat juga berbentuk SDIT atau Sekolah Dasar Islam Terpadu. Nah, ini gambarnya ya. Contoh gambar bukan SD tapi contoh gambar dari SMP yang sedang melaksanakan upacara. Setelah lulus dari tingkat SD, kamu dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP atau sekolah menengah pertama. SMP merupakan tingkatan selanjutnya di jenjang pendidikan dasar.
Lama pendidikan di SMP adalah 3 tahun. Penamaan SMP di Jakarta berdasarkan urutan keberadaannya di Jakarta. SMP memiliki bentuk lain yang sederajat atau setara, yaitu MTS atau Madrasah Tsanawiyah. Sama seperti MI, MTS umumnya berada di bawah naungan Kementerian Agama dan dalam kegiatan pembelajarannya lebih banyak menyisipkan tentang keagamaan dibanding sekolah umum atau SMP. Nah, ini gambarnya sebelah kanan bawah gedung MTS yang dapat kita temui atau kita lihat. 3 pendidikan menengah, dan gambarnya di sini ada gambar SMK Negeri 16 Jakarta ya. Contoh gambar gedungnya. Pendidikan menengah merupakan jenjang lanjutan setelah jenjang pendidikan dasar dilalui. Lama pendidikan menengah dapat ditempuh dalam 3 tahun. Yang merupakan pendidikan menengah yaitu SMA. SMA memiliki bentuk lain yang setara yaitu MA atau Madrasah Aliyah, SMK Sekolah Menengah Kejuruan, dan bentuk lain yang sederajat. Penamaan SMA sama seperti penamaan SD dan SMP. Selain sekolah bagi anak-anak biasa, di Jakarta juga menyediakan sekolah formal bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Misalnya sekolah khusus tunanetra untuk anak dengan gangguan penglihatan dan sebagainya. Sekolah ini dikenal dengan nama Sekolah Luar Biasa atau SLB. SLB terdiri dari Sekolah untuk Pendidikan Dasar, SDLB, SMPLB, dan Pendidikan Menengah atau SMALB. Dan gambarnya seperti yang kita lihat ya, di kiri tengah. 4. Pendidikan tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang menengah, kamu dapat melanjutkan pendidikanmu ke jenjang pendidikan tinggi. Yang termasuk jenjang pendidikan tinggi yaitu akademi, politeknik, institut, sekolah tinggi, atau universitas. Jenjang pendidikan tinggi terdiri dari jenjang diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Jenjang pendidikan non-formal di Jakarta. Selain pendidikan formal di sekolah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan jalur pendidikan non-formal. Jalur ini merupakan jalur pendidikan di luar sekolah formal yang difungsikan untuk menambah, mengganti, atau melengkapi pendidikan yang ada di sekolah formal. Tujuan didirikannya jalur ini yaitu pertama untuk memenuhi kebutuhan tingkat dasar, seperti pengetahuan umum dan keaksaraan. Dan kedua, untuk melengkapi pendidikan dasar dengan pendidikan nilai-nilai kehidupan seperti kesenian dan keagamaan. Pendidikan non-formal dapat setara dengan pendidikan formal jika diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah dengan menyesuaikan standar pendidikan dan proses penilaian penyetaraan secara nasional. Misalnya, kejar paket A untuk setara SD, kejar paket B untuk setara SMP, dan kejar paket C untuk setara SMA. Jenis pendidikan ini meliputi kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Selain itu, pendidikan non-formal juga dapat menjadi pilihan yang tepat bagi anak yang ingin mengembangkan bakat dan minat secara serius. Misalnya mengikuti kursus musik atau kelas menari di sanggar bagi anak yang berbakat yang ingin memperdalam bakatnya. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, kemudian kamu menemukan atau mendapatkan soal latihan berikut, di mana soal ini terdiri dari 5 soal, cobalah kamu jawab dengan jawaban yang benar dan tepat sesuai dengan tadi yang kamu telah simak penjelasannya dari awal hingga akhir. Jika kamu menemukan kesulitan dalam menjawab soal berikut, maka dengan cara kamu mengulangi video ini dari awal hingga akhir,
Mudah-mudahan kamu dapat menemukan jawaban yang sedang ingin kamu cari. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran kita kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.